Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang menonton, khususnya untuk dosen kami, Bapak Saifuddin SS dan Soch SC. Laporan wawancara mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan tujuan melakukan penelitian ringkas dan mendalam mengenai proses serta dinamika komunikasi intrapersonal pada informan kami dengan kategori usia umum. Penelitian ini memiliki objek yang unik, yaitu anak muda yang sedang merantau di Bekasi sebagai studi kasus untuk membedah konsep intrapersonal. Latar belakang masalahnya, komunikasi intrapersonal secara tradisional melibatkan sensasi, persepsi, berpikir, memori, dan konsep diri individu. Tujuan penelitian mendeskripsikan profil RR sebagai informan penelitian, menganalisis proses dan dinamika sensasi, persepsi, berpikir, memori, dan konsep diri pada RR. Fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi dan interpretasi data wawancara mendalam terkait sensasi, persepsi, berpikir, memori, dan konsep di RR berdasarkan instrumen penelitian yang telah disediakan. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama adalah sensasi. Sensasi adalah proses menangkap stimuli ketika seorang mubalik tampil ke mimbar. Maka stimuli yang ditangkap hadirin mula-mula adalah sosok tubuhnya oleh indera mata. Kemudian setelah berpidato, orang menangkap stimuli suaranya oleh indera pendengarannya. Dan bagi yang dekat dengan bibirnya akan menerima stimuli aromanya oleh indera penciuman. Dan bagi yang bersalaman akan menangkap stimuli halus atau dingin atau hangat oleh tangannya menggunakan indera peraba. Jadi apa saja yang menyentuh alat indera disebut stimuli oleh Ahmad Mubarak. Deskripsi informan kami yang bernama RR melaporkan reaksi kaget dan kadang kuping berdenyut saat mendengar suara keras secara tiba-tiba. Reaksi tubuh saat menyentuh benda yang sangat dingin adalah menggigil. Lalu ia merasa lebih sensitif terhadap bau tertentu dibandingkan dengan orang lain. Dia juga merasa tubuhnya cepat beradaptasi terhadap stimulus tertentu dan lingkungan tidak mempengaruhi sensasinya karena dia termasuk orang yang ekstrovert atau orang yang suka dengan keramaian. Dia pernah mengalami sensasi menegangkan atau merinding saat melihat hantu. Masuk ke bagian analisis. Reaksi kaget dan berdenyut menunjukkan sensasi pendengaran RR memicu respon fisik yang cepat. Respon menggigil terhadap dingin adalah sensasi perabaan yang normal. Tetapi sensitif terhadap bau menunjukkan adanya selektivitas sensori atau ambang batas sensasi yang lebih rendah dibandingkan orang lain. Klaim cepat beradaptasi meskipun sensitif menunjukkan adanya mekanisme adaptasi sensorik yang efisien, di mana sistem saraf cepat mengurangi respon terhadap stimulus yang diulang, meskipun sensitif pada stimulus yang baru. Kita masuk ke yang kedua, yaitu adalah persepsi. Persepsi tidak hadir sendiri tanpa adanya pengaruh. Menurut Bimo Warbito, ada dua faktor. Pengaruh pada persepsi individu diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu seperti kecerdasan, prinsip dasar, pengalaman, perasaan, dan hal-hal lainnya yang ada dalam diri individu tersebut. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar seperti rangsangan dan lingkungan. Kita masuk ke deskripsi informan kami. Dalam hal ini, RR mendeskripsikan pengalaman pertama kali merasakan tekanan kerja tinggi, yaitu stimulus, sebagai kaget, tapi cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Saat mengalami situasi tersebut, dia berusaha menutupinya karena percaya diri
memandang pengalaman itu. Persepsinya berubah seiring waktu karena terbiasa. Lingkungan, mensupport, dan kekeluargaan di kantornya sangat mempengaruhi persepsinya, sehingga situasi sulit mudah dia lewati. Pada bagian analisis, persepsi RR menunjukkan adanya perceptual defense di awal untuk berusaha menutupi situasi yang didorong oleh konsep diri positif atau percaya dirinya. Perubahan persepsi menjadi terbiasa menunjukkan adanya set perseptual yang terbentuk dari pengalaman yang berulang, membuat tekanan kerja menjadi hal yang normal. Pengaruh dukungan lingkungan menguatkan teori bahwa persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh kognisi individu, tetapi oleh faktor sosial yang meringankan beban penafsiran terhadap stimulus negatif. Kita masuk ke bagian berpikir. Pada faktor kognisi terdapat dua aspek yang penting yang terlibat dalam komunikasi, yaitu memori dan berpikir. Memori mengacu pada bagaimana suatu informasi disimpan dan dipanggil kembali, sedangkan berpikir adalah aktivitas pemrosesan informasi yang ada dalam memori untuk suatu tujuan tertentu. Deskripsi untuk informasi kami RR: memecahkan masalah kompleks dengan komunikasi yang baik dan jangan emosi. Saat menghadapi situasi yang tidak dipahami, dia memilih tidak mau ikut campur. Dia lebih suka berpikir secara intuitif, karena banyak membaca, banyak berpikir. Dia bertanya dengan pasti sebelum mengambil keputusan. Opini dia bedakan dari fakta karena opini hanya ada di pikiran orang lain, sedangkan fakta adalah sesuatu yang benar dan terjadi. Hal yang membuat pemikir baik adalah banyak bersyukur dan patuh kepada orang tuanya. Pada bagian analisis, pendekatan RR terhadap berpikir adalah perpaduan antara kognisi dan afeksi. Keinginan untuk mengendalikan emosi adalah mekanisme metakognisi untuk memastikan rasionalitas. Preferensi terhadap intuitif yang didasarkan pada banyak membaca menunjukkan bahwa intuisinya adalah hasil dari berpikir yang cepat, diasah oleh akumulasi pengetahuan, bukan intuisi murni. Penentuan fakta dan opini adalah bentuk berpikir kritis yang efektif. Lalu yang keempat adalah memori. Dari deskripsi RR menunjukkan retensi yang kuat terhadap memori jangka panjang yang terkait dengan pengalaman afektif yang positif. RR paling mudah mengingat masa kecilnya yang diisi dengan kebahagiaan, kebebasan, dan bermain bersama teman-temannya. Fenomena ini disebabkan karena dia secara sadar mengakui bahwa kenangan baik lebih mudah diingat, sementara dia memiliki kecenderungan untuk melupakan hal-hal yang buruk atau yang menyakitkan pada dirinya. Meskipun demikian, fungsi memorinya rentan terhadap gangguan eksternal, di mana dia mengalami kesulitan mengingat karena faktor gaya hidup seperti stres, kurang tidur, dan pola makan yang buruk. Untuk mengatasi hal tersebut, RR menerapkan strategi kognitif seperti membuat ringkasan, menggunakan peta pikiran atau mind map, dan mengulangi materi secara teratur saat bekerja atau belajar. Pada bagian analisis, data menunjukkan bahwa memori RR didominasi oleh memori afektif. Emosi positif menjadi penguat atau booster bagi retensi ingatan sesuai dengan konsep flashbulb memory. Sementara emosi negatif secara selektif direpresi melalui mekanisme kelupaan yang dimotivasi demi menjaga keseimbangan psikologisnya. Kesulitan mengingat yang dipicu oleh stres dan kurang tidur menegaskan bahwa proses retrieval atau pemanggil ingatan dipengaruhi oleh interferensi fisiologis dan psikologis yang signifikan. Penggunaan strategi ringkasan dan peta pikiran adalah bukti adanya encoding elaboratif yang dia gunakan untuk memperkuat memori kognitif yang bersifat akademis atau pekerjaan. Yang terakhir adalah konsep diri.
Kesimpulan bahwa konsep diri merupakan yang terakhir adalah konsep diri. Konsep diri merupakan pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Pengertian ini senada dengan Burns yang mengemukakan bahwa konsep diri adalah hubungan antara sikap dan keyakinan tentang diri kita sendiri. Deskripsi RR sebagai individu yang sangat percaya diri, profesional, dan serba bisa, di mana identitas utamanya berpusat pada perannya sebagai gamer yang banyak menjuarai turnamen. Kebanggaan terbesarnya adalah prestasi yang diraih di bidang tersebut, menunjukkan harga dirinya yang kuat, namun terdapat kontradiksi internal, di mana ia juga mengakui kelemahan berupa sifat pelupa dan rentan akan sifat panik. Dia merasa lingkungan melihatnya sebagai sosok yang biasa saja, namun RR secara internal meyakini bahwa kehadirannya membawa keasyikan. Lalu saat menghadapi kritik, ia berusaha menahan emosi meskipun merasa emosi akan mengganggu pikirannya. Sementara pujian sering membuatnya salting. Pada bagian analisis, RR bersifat kompetitif, di mana harga diri utamanya dibentuk oleh identitas peran yang berhasil dia kuasai. Kontradiksi antara kebanggaan dan kelemahan mengindikasikan adanya konsep diri yang majemuk. RR mengelola citra diri secara aktif meskipun lingkungan dianggap biasa saja. Dia memproyeksikan harapannya bahwa dia adalah sosok yang asik. Reaksi emosional lain menunjukkan mekanisme coping yang terbagi. RR menggunakan penahanan emosi saat dikritik untuk menjaga citra profesionalnya, dan salting saat dipuji, serta keseluruhan konsep diri RR sangat dibutuhkan oleh validasi pencapaian usaha keras untuk menjaga stabilitas emosional. Kesimpulan, berdasarkan analisis data wawancara dengan RR, dapat disimpulkan bahwa dinamika komunikasi intrapersonal RR dicirikan oleh mekanisme pertahanan psikologis dan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor emosi dan gaya hidupnya. Dalam sensasi dan persepsi, RR menunjukkan adanya sensitivitas sensor yang tinggi, terutama pendengaran dan penciumannya, namun diimbangi dengan adaptasi sensorik yang cepat. Pada bagian berpikir dan emosi, proses berpikir RR sangat berusaha untuk rasional. Metakognisi untuk mengontrol emosi dan kritis, namun fungsi memorinya rentan terhadap intervensi fisiologis, yaitu stres dan kurang tidur. Retensi memori RR sangat selektif, dengan memori kebahagiaan yang mudah diingat dan melupakan terhadap ingatan yang buruk, menunjukkan bias yang melindungi diri dari rasa sakit psikologis. Dalam bagian konsep diri, RR sangat positif, kompetitif, dan progres, di mana harga dirinya dikuatkan oleh prestasi peran. Meskipun memiliki kelemahan yaitu pelupa dan panik, dia mengelola citra diri secara aktif dengan menahan emosi saat dikritik dan memproyeksikan citra yang menyenangkan, menunjukkan adanya konsep diri majemuk yang berjuang untuk menjaga stabilitas psikologisnya. Secara keseluruhan, RR menunjukkan individu yang dewasa, secara kognitif telah memiliki mekanisme coping yang baik, namun masih sangat bergantung pada pengelolaan emosi dan gaya hidup sehat untuk mempertahankan stabilitas proses interpersonalnya. Demikian presentasi mengenai dinamika komunikasi intrapersonal yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih juga untuk dosen kami yang telah memberikan kami banyak sekali ilmu. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.